Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai status dan peran dalam interaksi sosial. Nah, di dalam status sosial dan peran sosial ini kita akan membahas mengenai definisi status dan peran sosial, kemudian cara memperoleh status, terus ada peranan sosial, lalu ada akibat status dan peran sosial dalam interaksi sosial. Status sosial menurut Surjono Sukanto adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestis, dan hak serta kewajibannya. Contohnya itu misalnya seorang dokter kan memiliki status sosial yang relatif tinggi ya di masyarakat, khususnya di masyarakat pelosok gitu, karena memiliki tugas mengobati warga yang sakit. Nah, dokter di pelosok bahkan kadang dianggap sebagai dewa penyelamat, sehingga dihormati dan dihargai. Tugas, hak, dan kewajiban dimiliki seorang dokter di pelosok itu yang membuat dirinya mendapat penghormatan yang tinggi di dalam masyarakat. Terus, menurut Raplinton, status sosial merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dengan mencerminkan kedudukannya dalam masyarakat. Selanjutnya itu ada cara memperoleh status sosial menurut Raplinton. Jadi ada 3, yang pertama ascribe status, yang kedua ada achieve status, yang ketiga ada assign status. Ascribe status merupakan kedudukan yang diperoleh secara otomatis tanpa adanya usaha. Status ini juga udah diperoleh sejak lahir. Contohnya apa? Contohnya misalnya keturunan bangsawan, keturunan kerajaan. Nah, misalnya nih Ratu Elizabeth meneruskan tahta kerajaan Inggris karena beliau merupakan keturunan kerajaan, sehingga status sosial yang dimiliki oleh keluarga kerajaan itu lebih tinggi dibandingkan dengan rakyat biasa kayak gitu. Yang kedua ada achieve status. Achieve status merupakan kedudukan yang diperoleh seseorang dengan disengaja atau dengan adanya usaha. Contohnya misalnya kedudukan yang diperoleh melalui pendidikan seperti dokter, guru, insinyur. Misalnya dokter. Seseorang yang menginginkan dirinya menjadi seorang dokter pasti kan harus menempuh atau mengenyam pendidikan SD, SMP, SMA-nya bisa ngambil jurusan IPA, terus kuliahnya harus mengambil prodi kedokteran, belum lagi koas dan sebagainya kayak gitu. Terus yang selanjutnya ini ada assign status. Assign status merupakan kombinasi dari perolehan status secara otomatis dan status melalui usaha. Jadi kombinasi nih antara ascribe status dan achieve status. Misalnya status ini diperoleh melalui penghargaan atau pemberian dari pihak lain atas perjuangannya untuk kepentingan masyarakat. Contohnya misal Pak Ki Hajar Dewantara. Pak Ki Hajar Dewantara ini merupakan keturunan bangsawan Jogja, otomatis dia sudah memiliki status sosial yang lebih tinggi. Dia memiliki status sosial yang secara otomatis sudah didapatkan sejak beliau lahir. Namun kemudian dia menempuh pendidikan guru pada saat zaman Belanda. Nah, pada akhirnya karena dedikasi beliau terhadap pendidikan di Indonesia itu sangat tinggi, maka pemerintah menetapkan beliau sebagai pahlawan nasional dan menetapkan tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional. Gitu. Selanjutnya ada peran sosial. Di sini peran sosial menuju Surjono Sukanto ini adalah tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. Maksudnya apa? Arti mementaskan di sini tuh melakukan atau melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimiliki. Nah, maka apabila individu telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimiliki, berarti individu atau seseorang itu telah menjalankan perannya dengan baik. Kayak gitu. Selanjutnya itu ada macam-macam peran sosial. Nah, adanya peran bawaan dan adanya peran yang diharapkan. Peran bawaan itu apa? Peran bawaan itu adalah peran yang didapatkan secara otomatis
dan bukan karena usaha atau prestasi yang dilakukannya. Contohnya, misal di dalam sebuah keluarga terdapat ayah, ibu, anak, nah kakak atau adik gitu. Nah, peran ayah sebagai pemimpin keluarga itu mencari nafkah, mengayomi keluarga. Peran ibu sebagai ibu rumah tangga, ada juga sebagai wanita karir dan untuk mengurus keluarga. Nah, serta peran anak di keluarga itu ya belajar, membantu orang tua, membanggakan orang tua dan lain-lain. Jadi peran masing-masing individu di dalam keluarga itu sudah didapatkan begitu saja secara otomatis. Kayak gitu. Kemudian ada peran yang diharapkan. Nah, peran yang diharapkan ini oleh masyarakat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Nah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya, seseorang hakim atau jaksa, dia tuh berperan di dalam masyarakat untuk menegakkan hukum, untuk membela orang yang tidak bersalah. Nah, sehingga terjadi keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi adanya sebuah peran yang dilakukan oleh seseorang yang diharapkan untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Contohnya nih dari peran sosial. Misalnya kepala sekolah. Misalnya namanya Bapak Hendri. Nah, Bapak Hendri ini berstatus kepala sekolah, yang mana diharapkan berperan untuk memimpin sekolahnya. Nah, peran tersebut tidak akan melekat nih kepada Pak Hendri jika Bapak Hendri ini dia memiliki status sebagai kepala sekolah. Jadi peran sama status itu berkesinambungan, selaras gitu. Kemudian ada lagi nih seorang polisi. Seorang polisi ini menilang pengendara mobil karena melanggar peraturan lalu lintas. Nah, polisi tersebut berperan sebagai orang yang menertibkan peraturan lalu lintas sehingga lalu lintas tersebut dapat berjalan dengan tertib. Apabila Pak Polisi tidak memiliki status sebagai polisi, maka peran itu untuk menilang pengendara yang tidak tertib lalu lintas itu berarti tidak dapat dia lakukan karena dia tidak menjadi seorang polisi gitu, karena dia tidak mempunyai status yang memperlihatkan bahwa dia seorang polisi kayak gitu. Selanjutnya itu ada akibat status dan peran sosial. Akibat adanya status sosial. Nih, apabila nih individu memiliki dua status atau lebih di dalam masyarakat dan status tersebut berlawanan sehingga terjadi pertentangan, maka akan melahirkan konflik status. Kita bisa contohkan konflik status ini bisa bersifat individual. Konflik status bersifat individual adalah konflik status yang dirasakan seseorang dalam batinnya sendiri. Contohnya, seseorang wanita harus memilih sebagai wanita karir atau ibu rumah tangga kayak gitu. Jadi dia berkonflik dengan diri dia sendiri, peperangan batin namanya. Terus ada konflik status antar individu. Konflik status yang terjadi antar individu yang satu dengan yang lain karena status yang dimilikinya. Misalnya itu adanya perbedaan pendapat dengan teman di saat kita sedang berdiskusi, itu juga dimaksud sebagai konflik status antar individu. Selanjutnya itu ada konflik status antar kelompok. Konflik status yang terjadi antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Contohnya misalnya konflik antara kelompok buruh dengan pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Nah, misal para buruh ini menginginkan adanya kenaikan upah atau menginginkan gaji yang memadai, sedangkan si pihak pengusaha atau kelompok pengusaha itu menginginkan profit yang besar dan mengeksploitasi tenaga buruh tersebut kayak gitu, sehingga terjadilah konflik status antar kelompok. Lalu ada konflik peran yang terakhir nih. Konflik peranan ini timbul apabila seseorang harus memilih peranan dari dua atau lebih status yang dimilikinya. Contohnya di gambar misalnya Ibu Ria harus memilih antara mengurus anaknya sedang sakit ataukah dia harus pergi ke kantor untuk bekerja. Jadi konflik peran itu timbul apabila seseorang harus memilih peranan dari dua atau lebih status yang dimilikinya.
Oke, cukup sekian pembahasan pada kali ini. Jangan lupa dikerjain soalnya ya. Bisa dilihat di gambar dan di link YouTube yang ada di bawah. Terima kasih.